Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, saya sangat senang mendengarkan kabar kalian hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas teman-teman kesediaannya sudah meluangkan waktunya di siang-siang hari ini, walaupun agak ngantuk ya. Iya. Saya juga sangat mengapresiasi kedatangan kalian pada siang hari ini, dan selamat ya atas terpilihnya kalian hari ini di konseling kelompok kita. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya, kan kalian belum kenal satu sama lain ya. Iya. Dan perkenalannya itu bisa disebutkan juga hobinya masing-masing. Mulai dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Bilqis Syarifah, bisa dipanggil Bilqis. Hobi saya memasak. Bisa dimulai dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Hayati Nufriz Zahra, bisa dipanggil Nunu. Hobi saya itu memasak sih, Bu, karena sering suka masak semua apapun yang di rumah, kue juga bisa. Dijual apa dikonsumsi sendiri sama Kalau di rumah sih enggak sih, cuman konsumsi sendiri, tapi ibu sih, kan ibu pedagang kue. Belajar dari ibu langsung. Iya. Keren sekali ya. Kalau di sini? Baik, perkenalkan saya Karina Avanda, bisa dipanggil Karina. Kalau untuk hobi sih nggak ada yang spesifik sih, soalnya saya itu kayak nyoba-nyoba gitu. Tapi akhir-akhir ini itu nyobanya di olahraga sih, kayak lari gitu-gitu, terus bersepeda gitu sih. Oh, jadi nggak ada hobi yang spesifik ya? Iya, betul. Coba-coba aja. Cuman sukanya sama yang lari ini? Iya, kebanyakan yang lari ini sih. Jadi ini ya olahraga gitu ya? Iya, tapi nggak yang olahragawan sih, Bu. Oh, cuman sekedar lari, jogging gitu. Iya. Mbak Karin ya namanya? Iya. Kalau sebelah saya? Perkenalkan, nama saya Nana Hawa, biasanya bisa dipanggil Hawa. Kalau hobi, saya ini sih suka baca novel di Wattpad, di aplikasi Wattpad. Iya. Kalau novel secara langsung, kalau punya ini? Kurang suka ya, Bu. Lebih suka di HP aja. Oh iya. Kalau sebelah sini? Perkenalkan, nama saya Amal Hawa, biasanya dipanggil Caula. Untuk sementara ini sih hobi saya nyanyi. Oh, nyanyi. Iya. Ini dipanggungkan atau hanya sekedar nyanyi aja? Enggak sih, cuma bukan nyanyi yang genrenya itu pop, bukan, tapi kayak selawat gitu. Oh, yang dibanjir itu ya? Di sini hobinya ini ya bermacam-macam ya, dari mulai yang suka memasak sampai suka yang bernyanyi. Kalian sudah melihat ya poster yang sudah saya upload di sosmed, yaitu temanya tentang overthinking. Jadi kita akan mengatasi overthinking di konseling kelompok kita hari ini. Dan lalu pastinya kalian juga memiliki tujuan ya mengikuti konseling kelompok ini. Mungkin dari Mbak Nunu bisa dijelaskan tujuan untuk mengikuti konseling kita hari ini? Kalau dari saya sendiri, tujuan saya mengikuti konseling kelompok ini, saya ingin meminimalisir terkait kecemasan saya sih sama overthinking. Mengenai hal? Kalau mengenai halnya itu, karena saya habis ini kan saya sekarang sudah semester 6 ya, Bu, sudah menyusun skripsi. Nah, saya tuh takutnya setelah lulus kuliah ini takutnya tuh melenceng gitu loh, Bu. Nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Iya. Lalu untuk Mbak Karina sendiri tujuannya? Sama sih, Bu, seperti Mbak Nunung tadi, biar kayak bisa mengatasi overthinking aja ke depannya itu seperti apa. Terus kan jurusan yang saya pilih ini bener-bener cocok nggak ya di saya, atau cuma ya karena kan gimana ya, Bu, saya ambil guru ini kan karena keluarga gitu loh, Bu, gitu. Dari saran keluarga? Iya, bukan betul, dari Bu. Mbak Karin sendiri? Iya, betul, Bu, gitu. Kalau dari Mbak Hawa sendiri? Kalau saya juga sama seperti Mbak Nunung sama Mbak Karin terkait bisa tujuannya saya mau ikut
konseling ini tuh mengatasi overthinking ini Bu. Sekarang ini kan saya ini di semester lagi mengerjakan skripsi. Terus ya saya maunya itu nanti bagaimana sih cara bisa biar mengatasi apa ya Bu, ketakutan di kuliah itu loh Bu, overthinking tentang kuliah gitu Bu. Ya skripsi ya lulus enggaknya gitu. Itu sih. Jadi tentang hampir sama ya sama Iya. Mbak. Kalau Mbak Soleh sendiri, Kalau saya itu ya overthinking sih. Kecemasan juga. Itu terkait bimbingan skripsi untuk semester ini kan, kalau saya lihat teman-teman itu udah ada progres banyak lah isinya. Mungkin setengahnya udah ada, tapi kalau saya sendiri kan masih belum, maksudnya dari pembimbing saya kan masih belum. Jadi saya itu takutnya kayak apa ya, nggak bisa maju gitu loh, kayak stuck di sini aja gitu. Karena setiap kayak bimbingan tuh kayak apa ya, mau ngajuin terus revisi, revisi terus gitu, sampai belum ada kemajuan lah istilahnya. Saya tuh takutnya nggak sampai target gitu. gak sesuai targetnya itu tadi. Dari tujuan teman-teman ini hampir sama ya. Jadi tujuannya itu untuk masa depannya juga, untuk perkuliahannya juga. Oke, lalu harapannya ini bisa dijelaskan apa yang mendorong teman-teman untuk mengikuti konseling kita hari ini dari Mbak Jola. Harapan saya sih itu ya, kayak saya tuh selalu nggak percaya diri sama kemampuan saya gitu loh, kayak bisa nggak ya, terus saya tuh pengennya itu kayak berbagi lah sama teman-teman. Kira-kira kalau misalnya saya ada di posisi ini, teman-teman itu gimana cara Jadi masih meragukan diri sendiri ya Mbak Jola ini. Oke, jadi Mbak Hawa sendiri. Kalau saya sih harapannya untuk konseling kelompok ini ya pastinya saya bisa menyelesaikan permasalahan saya gitu loh Bu, bisa selesai dengan cepat. Soalnya dari kemarin-kemarin tuh saya bingung mau kemana, ceritanya kemana. Jadi harapan saya cuma satu, bisa terselesaikan permasalahan yang saya alami ini. Jadi cukup mengganggu ya Mbak Hawa. Iya. Oke, baik. Untuk Mbak Karin sendiri nih, Kalau untuk harapan ya pasti pingin cepet selesai aja sih Bu. Kayak apa permasalahan saya itu kayak ya emang yang saya pilih ini udah benar kok kayak gitu sih Bu. Lebih kayak nggak mentingin apa ya, udah nggak mikirin gitu loh Bu. Jadi buat fokus aja ke depannya, jalan ke depannya gitu Bu. oke, kalau Mbak Nunung, kalau dari saya sendiri, harapan saya untuk mengikuti konseling kelompok ini, saya bisa menyelesaikan terkait overthinking yang saya alami saat ini, untuk bisa meyakinkan diri saya kalau saya itu bisa gitu sesuai dengan jurusan yang saya ambil untuk kedepannya, untuk bekerja ini. oke, jadi sesuai apa enggak gitu ya? Iya. Oke, dari harapan teman-teman dan tujuannya tadi, apakah sesuai dengan tema yang saya ambil untuk konseling kita hari ini? Sesuai ya. Iya. Oke, baik. Lalu teman-teman di sini, apakah ada keterpaksaan untuk mengikuti konseling kelompok ini atau hanya ikut teman aja? Enggak sih, Ada Bu, dari terbatas. diri sendiri Bu. Dari diri sendiri ya. Ikut. Oke, baik. Lalu di konseling kita ini, di konseling kelompok kita ini ada dua tipe konseling kelompok, yaitu yang pertama konseling kelompok terbuka dan konseling kelompok tertutup. Yang terbuka ini adalah konseling yang anggotanya ini bisa digantikan dengan anggota lain. Jadi semisal Mbak Karina masalahnya itu sudah terselesaikan dan Mbak Karina itu tidak perlu menunggu untuk mengikuti sesi selanjutnya. Mbak Karina bisa meninggalkan anggota kelompok yang lain dan digantikan oleh anggota kelompok yang baru. Lalu untuk konseling yang tertutup sendiri itu sebaliknya. Jadi kalian anggota kelompoknya itu ya ini aja dan harus mengikuti dari awal hingga akhir pertemuan kita. Jadi untuk kesepakatan kelompok
mungkin bisa dipilih dan dirundingkan bagaimana enaknya ke depannya. Kan karena ini kan bakalan jadi ini ya terus ya gitu. Lalu untuk Mbak Karina sendiri bagaimana? Mau yang tertutup, konseling yang tertutup atau konseling kelompok yang terbuka? Kalau mau saya sih yang terbuka, Bu. Soalnya kan kayak ya udah permasalahannya udah selesai. Jadi ya udah selesai aja konselingnya. Nanti mungkin bisa digantikan sama orang yang atau kelompok lain yang membutuhkan konseling juga, kan kasihan juga kalau nunggu harus ibu membuka sesi konseling berikutnya gitu. Oke, baik. Jadi Mbak Karina memilih konseling kelompok yang terbuka. Iya, betul, Bu. Untuk Mbak Nunu sendiri ini, Kalau dari saya milih yang tertutup sih, Bu. Soalnya males aja gitu kenalan sama orang baru. Soalnya pengennya saya tuh pengen yang ya udah yang ini aja. jadi mulai dari awal sampai akhir sesi konseling ya hanya anggota ini saja gitu ya. Iya. Untuk Mbak Hala sendiri, Kalau saya juga setuju yang tertutup loh, soalnya ya biar nanti kita bisa fokus dengan teman-teman yang ini aja, nggak diganti-gantikan dengan yang lain, karena kan nanti pasti mulai dari awal ya mungkin ya. Jadi saya milih yang tertutup aja. tertutup aja. Untuk Mbak Caula, Saya milih yang terbuka. oke. Soalnya apa namanya? Saya juga itu takutnya nanti gak bisa ikut terus gitu loh, maksudnya kayak mungkin nanti ada kepentingan atau apa. Oke, jadi alasan Mbak Caula ingin konseling yang terbuka karena takut kedepannya tidak bisa mengikuti pertemuan kita. Oke, baik. Nah, di sini kan ada 2 anggota yang terbuka, milih terbuka, dan anggota yang tertutup. Nah, bagaimana ini kesepakatannya? Untuk Mbak Karina sendiri, apakah alasan yang spesifik untuk memilih konseling yang terbuka ini apa? Yang spesifik ini? Alasan yang spesifiknya sih ya karena kan udah selesai gitu loh, Bu. Kayak ya udah nggak apa-apa, terus apa sih mau dibahas, terus mungkin kan juga bisa digantikan yang lain gitu kan, kasihan yang lain juga daripada nunggu lama-lama gitu kan. Ya pasti perlu lah, Bu, bantuan dari ibu gitu yang orang lain ini. Oke, kalau untuk Mbak Nunung sendiri bagaimana tujuan spesifik ini? Kenapa milih yang tertutup? Kalau tertutup itu sih Bu, biar sama-sama belajar aja gitu terkait permasalahannya mereka semua. Jadi satu sama lain ini bisa sharing ya? Iya, Tidak tergantikan. biar bisa jadi pengalaman juga sih kalau di saya. Oke, kalau Mbak Hawa ini? Kalau saya sih masih tetap yang tertutup ya, Bu. Mungkin boleh saya ngasih saran ke teman-teman yang lain. Boleh. Tadi kan dari Mbak Karin dulu ya. Tadi kan Mbak Karin bilang kalau maunya kalau sudah selesai ya udah kelar gitu kan ya. Tapi ini kan kita kan berkelompok. Nah, enaknya tertutup itu nanti kita bisa sama-sama saling belajar dari awal sampai akhir. Kita juga bisa saling menyimak permasalahan satu sama lain gimana sih gitu, biar enak juga teman-teman, nggak gonta-ganti teman gitu loh gitu, Mbak. Terus yang Mbak Jola tadi kan katanya takut nanti ada ini apa namanya, ada acara, mungkin nanti bisa kita rundingkan lagi enaknya kayak gimana, nggak cuma dari satu suara aja gitu sih kalau dari saya, Bu. Oke, bagaimana untuk Mbak Caula dan Mbak Karina atas saran dari Mbak Hawa ini? Kalau saya sih kayaknya iya sih, Bu, mending tertutup ya, siapa tahu nanti kita bisa sama-sama kayak ngebantu atau ada ada yang saya permasalahkan tapi saya masih nggak ngeh gitu loh, Bu, jadi mungkin bisa belajar dari masalahnya teman-teman gitu ya. Apa-apa buat tertutup aja. Tidak ada keterpaksaan kan Mbak Karina? Tidak, Bu. Oke, baik. Tadi kan alasan Mbak Caula memilih terbuka karena takut nanti kedepannya tidak bisa mengikuti pertemuannya kita ini ya. Nah, mungkin untuk saya sendiri ini nanti di konseling kelompok kita ini bisa disepakati. Jadi pertemuannya itu kapan dan
setiap berapa kali seminggu gitu nanti bisa diatur bagaimana Mbak Jola, bisa dipikirkan secara bersama nanti bersama teman-teman, bisa dirundingkan bersama-sama. Iya, saya pilih tertutup aja nggak apa. Soalnya kan kalau jadwal itu fleksibel ya, bisa diubah-ubah gitu. Tapi kalau misalnya mungkin kita kan juga butuh, mungkin dari mereka teman-teman ini butuh saran dari saya atau saya juga butuh saran dari mereka. Oke, jadi bisa dirundingkan ulang ya nanti mengenai penjadwalan. Iya. Oke, jadi kelompok dan anggota semuanya sepakat ya untuk konseling kelompok tertutup. Iya, Bu. Sepakat. Oke, baik. Oke, baik. Tadi kan Mbak Caula takut ya kalau tidak bisa mengikuti pertemuan selanjutnya. Nah, ini kita akan menyepakati dalam 1 minggu itu ada berapa kali pertemuan. Bisa Mbak Caula terlebih dahulu? 1 kali aja sih, Bu. 1 kali. Iya. Seminggu 1 kali. Kalau Mbak Hawa? Saya juga sama 1 kali. Oke, Mbak Nunung dan Mbak Karin? Saya juga sih sama. Sama ya? 1 kali aja, iya. Sama sih Bu, di 1 minggu 1 kali. Mungkin di harinya kalau saya kayaknya di hari Sabtu sih Bu. Di hari Sabtu. Iya, biar kayak longgar gitu loh Bu. Kan Senin sampai Jumat itu udah kuliah gitu kan. Biar Sabtunya itu fokus gitu Bu untuk konseling gitu. Oke, baik. Kalau Mbak Nunung? Kalau saya sih kayaknya kalau hari Sabtu itu nggak bisa ya Bu, pastinya saya pulang soalnya saya anak kos. Saya tuh paling bisanya Jumat, dan itu jadwal kuliah saya tuh hanya sampai jam 10 deh. Jam 10. Iya. Oke. Lalu untuk Mbak Hawa di hari apa bisanya? Saya juga sama seperti Mbak Nunung di hari Jumat aja. Soalnya saya juga ngekos, pastinya pulangnya tuh hari Jumat Bu sebenarnya. Tapi kalau ada penjadwalan ya nggak apa-apa. Soalnya satu sudah di rumah gitu. Oke, jadi sepakat hari Jumat ya Mbak Hawa. Kalau Mbak Caula? Saya hari Jumat Sabtu terserah. Jumat Sabtu terserah, fleksibel ya di hari itu. Oke, dari ketiga teman ini memilih Jumat nih. Mbak Karin bagaimana? Di hari Jumat apakah ada kesibukan Mbak Karin? Boleh sih Bu, yang penting nggak sampai ini aja, sampai kayak sore gitu Bu. Oke, nah mengenai waktu ini, kalian selesai kelas tuh di jam berapa? Sekitar jam 10. Jam 10. Iya. Nah, kan Mbak Karin tidak mau sore-sore ya? Iya Bu. Nah, tadi sepakatnya Mbak Nunung di jam berapa? Bisanya? Mungkin di sekitar pukul 10:30. 10:30. Iya. Bagaimana Mbak Karin bisa? Iya Bu, boleh 11. 11 sampai jam 11:30. 12. Iya. Bagaimana Mbak Hawa? Saya juga Bisa? setuju Bu. Bisa ya? Oke, baik. Jadi untuk pertemuannya di hari Jumat seminggu sekali dan pada jam 10:30 sampai jam 11:30. Iya, Lalu Bu. untuk tempatnya bagaimana? Tempatnya di sini di lab aja. Di lab aja ya? Iya. Oke, baik. Lalu untuk mengenai pergantian tempat atau bagaimana bisa langsung ini ya, kabar-kabaran aja ya nanti lewat grup WA. Baik. Iya Bu. Lalu untuk durasi konseling kelompok nih, biasanya itu 30 menit sampai 45 menit. Bagaimana Mbak Nunung, bisa di durasi ke menit berapa? Biasanya kalau konseling kelompok itu fleksibelnya berapa menit ya? 45 menit. Mungkin sekitar segitu udah cukup. 45 menit cukup ya? Iya. Gimana? Iya Bu, boleh di 45 menit. Soalnya kan kelompok ya Bu, pasti kan ya kita sama-sama sharing gitu. Banyak sharingnya ya. Iya. Kalau Mbak Hawa dan Mbak Caula? Saya juga setuju 45 menit. Setuju aja. Oke, baik. Jadi kita sepakati ya untuk pertemuan konseling kelompok kita. Lalu di konseling kelompok ini juga pastinya ada peraturan yang harus ditaati kepada setiap anggota. Jadi di sini juga pastinya nanti kita banyak sharing dan banyak bercerita, dan pastinya juga ada peraturan. Mungkin bisa Mbak Nunung dulu nih.
Oke, jadi kalau menurut saya sih itu saya ya Bu. Kayak setiap mau mulai konseling ini kan itu juga harus tepat waktu. Intinya sebelum jam setengah 11 ini 10 atau 15 menit ini anak-anak tuh harus sudah ngumpul gitu Bu, biar enak gak sama-sama nunggu gitu loh Bu. Oke, jadi sebelum eh, jam pertemuan, jadi 15 menit ya sudah datang ya. Iya. Oke, lalu untuk Mbak Karin? Kalau saya sih mungkin lebih ke ini sih Bu, jangan bocor aja ceritanya itu. Jadi kalau konselingnya udah selesai, ya udah ceritanya itu udah berhenti di situ aja. Kalau bisa nyebar dikip sendiri gitu loh Bu, biar sama-sama enak gitu. Jadi ya dikip sama yang Iya, di anggota sini ini aja. Oke, baik. Lalu untuk Mbak Hawa sendiri? Kalau saya ini sih Bu, kita saling menghargai aja kalau ketika kita bercerita terus nggak motong omongan temen, itu sih saling menghargai aja pokoknya. Saling menghargai. Iya. Oke, kalau Mbak Saula? Kayaknya sama kayak teman-teman aja nih. Saya nggak punya ide peraturan. Oh, oke. Jadi ikuti peraturan dari teman-teman tadi ya. Mulai dari tadi Mbak Nunung. Iya, saya tuh peraturannya sebelum konseling kelompok ini dimulai 15 menit itu 15 menit harus sudah datang. Iya. Terus Mbak Karin Dikip aja Dikip aja. permasalahannya, jangan sampai bocor. dan Mbak Hawa tadi Saling menghargai saling menghargai ceritanya. aja. Oke, baik. Dari peraturan tersebut kita akan terapkan di pertemuan selanjutnya ya. Jadi ada 3 peraturan tersebut. Oke, kayaknya Mbak Cola ini udah mulai mengantuk ya. Kita adakan game dulu nih. Saya ada game. Ini saya sudah siapkan pulpen di sini. Nanti jadi agak-agaknya dari saya ya. Kalau saya nanti bilang kepala, nanti pegang kepala. Ya. Nanti kalau pegang pundak, pegang pundak. Nanti kalau pegang lutut, pegang lutut. Lalu tangkap, nanti ditangkap ya. Ya. Jadi harus cepet-cepetan ini. Kan kalian berhadapan nih. Iya. Oke, saya agak mundur ya. Oke, baik. Kita mulai ya. Apa coba dulu? Coba dulu. Coba dulu ya. Oke. Kepala. Pundak. Lutut. Lutut. Pundak. Kepala. Pundak. Lutut. Tangkap. Oke. Jadi harus diambil ya. Iya. Jangan dibuka doang. Oke, jadi nanti langsung diambil ya pulpen. Jadi ini kayak cepet-cepetan ambil pulpen. Oke, lagi ya. Oke, lutut, kepala, lutut, kepala, pundak, ambil. Kalau gini gimana Bu? Oke, aduh. Sama ininya Bu. Di sini ada yang dapat pulpen dan ada yang dapat tutup aja ya. Iya Bu, gimana? Ulang ya, kayaknya kurang seru nih. Ini Bu Jaula kayaknya ngantuk. Oke, ayo Mbak Cola. Disemangatkan lagi. Oke. Untuk Bu. Lagi ya. Ya. Pundak, kepala, lutut, pundak, kepala. Mbak Cola. Pundak, kepala, lutut, tangkap. Apa sih Bu? Wow, sampai terpental-pental ya pulpennya. Ini dari tadi sama juga ya ambilnya. Oke, sudah ya, cukup ya bermain gamenya. Ya. Cukup. Oke, baik. Kita akan mungkin masuk ya langsung ke intinya. Oke, sebelum itu bisa diceritakan untuk masing-masing anggota kelompok tentang permasalahannya yang sedang dialami. Mulai dari Mbak Hawa dulu. Ini cerita ringannya aja ya. Iya, boleh. Jadi ini kan saya kan di semester 6. Nah, sekarang kan lagi mengerjakan skripsi ya Bu. Mengerjakan skripsi itu kan ya nggak gampang ya. Apalagi
ini kita kan setiap kelas itu beda pembimbing ya, jadi kalau tanya sama yang lain itu beda-beda pendapatnya. Nah itu sih saya overthinking itu, nggak bisa mengerjakan skripsi, terus juga takutnya nggak selesai terus nggak lulus gitu sih. Apalagi saya juga ada ikut organisasi, jadi tambah overthinking sekali. Oke, baik. Jadi Mbak Hawa ini takut ya kalau Iya. tidak bisa mengerjakan skripsi dan ditambah lagi dari organisasi itu tadi. Oke, baik. Mbak Caula ini Kalau saya sih itu ya, saya overthinkingnya itu takut gak bareng gitu loh sama teman-teman. Kan sekarang ya meskipun kita sama-sama bimbingan, tapi kan memang setiap progres dari anak kan beda-beda. beda-beda. Tapi saya tuh ngerasa kayak paling jauh gitu loh dari Takut target. tertinggal. Terus saya tuh juga kayak berusaha gitu meyakinkan diri sendiri, terus kadang juga minta dukungan orang tua ya meskipun nggak sesuai dengan harapan saya dukungannya itu, tapi saya itu kayak ya masih terbayang-bayang gitu loh, takut kalau misalnya kan kalau sebelum masuk skripsi itu kan ada seminar proposal. Nah itu kan ada targetnya kan. Nah saya itu takutnya nanti nggak sesuai sama targetnya itu, nggak bareng-bareng sama teman-teman. Oke, baik. Kalau untuk Mbak Karina dan Mbak Nunung sendiri, Kalau saya sih lebih ke karena kan saya ambil guru ini karena keluarga tadi sibuk. Nah jadi itu kayak bisa nggak ya jadi sesuai kemauan keluarga. Nah sedangkan ya saya pengennya itu kan di psikologi bukan di guru. Iya takutnya itu terus kayak ngecewain gitu loh Bu, nggak bisa ya memberikan yang terbaik gitulah, apalagi ke orang tua sih kan pasti ya pasti inilah Bu memberikan yang terbaik buat orang tua gitu kan. tapi apakah orang tuanya Mbak Karina menuntut untuk jadi guru? Kalau untuk orang tua menuntut atau enggak sih nggak menuntut sih Bu, tapi lebih kayak ke berharap gitu loh Bu, apalagi kan anak cewek ya, kebanyakan anak cewek kan ya jangan sampailah kerja berat-berat gitu, meskipun ya jadi guru itu berat tapi kan yang kayak waktunya itu loh Bu, jam 7 sampai jam 4 gitu loh Bu, nanti kan habis jam 4 ya udah di rumah gitu. Iya, harapan orang tua ya yang membuat Iya Mbak betul Karin Bu. overthinking. Iya. Oke, kalau Mbak Nunung sendiri, Kalau saya sih sama kayak Karin, takut setelah lulus nanti itu gak sesuai sama yang saya ambil di jurusan ini, jadi takut orang tua tuh kecewa. Sama Sama ya? Karin. Iya. Oke, baik. Untuk kesepakatan topik yang mau dibahas dulu, mungkin yang paling urgent nih menurut teman-teman yang permasalahan yang dari mana? Dari Mbak Hawa, apa Mbak Caula, Mbak Karin, atau Mbak Nunung? Kalau menurut saya sih dari Mbak Caula sih Bu, karena kan ya betul kita lagi ngerjain skripsi itu pasti kan adalah ketakutan buat nggak sesuai target itu pasti ada Bu, kayaknya itu sih Bu, soalnya kan yang deket gitu loh Bu sama yang sekarang ini gitu. Oke, baik. Kalau Mbak Karin milihnya Mbak Caula ya, Iya. sama Mbak Caula. Kalau Mbak Nunung sendiri, bagaimana? Kalau saya sih antara Mbak Caula sama Mbak Hawa sih, dua-duanya juga hampir sama gitu permasalahannya. Sama urgent ya. Iya. Kalau Mbak Hawa sendiri bagaimana tentang permasalahan Mbak Caula? Kayak itu sih saya juga ngerasain sama ya Bu terkait itu, tapi mungkin boleh saya baca yang di itu gimana ya Terlebih dahulu. Oke. Bagaimana Mbak Caula? Apakah boleh untuk dibahas di pertemuan kita hari ini? Boleh? Boleh ya, tidak keberatan ya? Enggak. Oke, baik. Oke, baik. Mbak Caula bisa ceritakan lebih lengkap dari cerita Mbak Caula yang tadi. Jadi gini, kita kan mulai bimbingan
bulan kemarin, bulan apa? Bulan April. April. Nah itu udah awal bimbingan itu udah overthinking karena baru ngajuin judul aja udah mentah bawakannya gitu. Ya emosi, kayak saya tuh apa ya, percaya sih sama pembimbing saya kalau bisa bimbing saya itu sampai selesai. Cuman kita kan kayak gak punya apa ya, gak punya arah gitu loh. Maksudnya kayak kita mau kemana, terus kita itu harus ngapain. Kalau misalnya pas waktu ngajuin judul kita itu gimana cara nyusunnya itu gimana kan gitu. Nah waktu itu saya tuh ngajuin judul dua. Terus ternyata waktu saya ngajuin bagian di apa ya, sasarannya itu saya kayak digoyahkan gitu loh. Kamu yakin tak pakai ini, pokoknya banyak. Sampai akhirnya saya gak bisa iki gitu. Akhirnya saya milih judul yang lain yang sesuai dengan ya yang disarankan sama dosen pembimbing. Kedua kali masih ditolak, ketiga kali masih tolak, sampai akhirnya diterima. Tapi kalau menurut saya itu berat Judul tersebut yang diberikan. berat. Terus tapi saya tuh gini, saya tuh nggak tahu kan, maksudnya ya kita kan nggak tahu skripsi itu gimana nyusunnya, kan kita ikut dosen pembimbing. Jadi kalau misalnya menurut saya berat, tapi kalau menurut dosen pembimbingnya itu bagus, ya udah saya usahain. Nah, terus saya tuh sempat kayak tanya-tanya ke saudara saya terkait penyusunan skripsi, kan udah lulus. Terus saya tuh tanya, Mbak, aku disuruh ambil pengembangan gitu. Terus yang bikin saya makin overthinking itu gini, mbaknya kan pinter ya kalau menurut saya, itu sampai apa namanya yang lulus apa itu Kumlaut. nah itu bilang gini, aku dulu ya pakai pengembangan, terus sampai tengah-tengah nggak jadi gitu. Soalnya berat. Aku langsung aduh, terus ya apa gitu. Terus apa namanya, bingung kan lihat teman-teman udah progresnya, udah sampai sini, kok aku kurang gitu, kok aku belum, terus ya apa, overthinking lah ya. Meskipun teman-teman satu bimbingan itu sama, progresnya itu sama, cuman kayak apa ya, bisa gak ya gitu kan. Topik sih tak ambil kan emang menurutku berat, jadi kayak bisa gak ya. Terus sempat bimbingan kemarin terakhir itu saya tuh nangis karena apa ya, kayak ya Allah aku berusaha gitu kok sih gak pas aja gitu. Sampai akhirnya sempat hampir drop sih aku, tapi bukan sing sakit enggak, tapi kayak depresi loh. Gak tahu loh, kayak diajak ngomong ngelamun terus nggak nyambung lah, pokoknya apa ya, kayak nggak semangat lagi gitu loh, karena kayak gak pas ya apa, terus gak tahu, aku sampai bingung. Terus sampai aku tuh nyoba lah kayak minta semangat deh orang tua, deh ibu, tapi mungkin ibu kan emang nggak pernah kuliah, terus pendidikannya cuma sampai MI doang, sampai SD doang. Jadi pas waktu aku minta apa kayak ngeluh, bu aku lo angel bu nulis skripsi lo gak iso dipelajari ta. Astagfirullah, angel ya apa sih gitu. Jadi kayak tambah down itu. Aku nangis, pokoknya mau tidur itu kepikiran nangis, ngapain kepikiran nangis, sampai makan kepikiran tuh nangis, saking apa ya, kayak bingung soalnya. Terus sampai akhirnya ya
sampai sekarang masih belum apa kayak bingung Mas. Terus mau saya kan juga punya pacar, tapi kalau saya waktu kayak curhatnya mesti dia tuh bilang tambah aku ya apa aku tambah urip dewe Aduh nasib. ya wis tambah aduh aku tambah gak nemu jalan ya wis sampai sekarang nggak tahu wis mau ngapain. Jadi overthinkingnya dialami Mbak Cola ini cukup berat ya berarti. Dari mulai awal bimbingan sampai sekarang. Tapi untuk progres proposal Mbak Cola bagaimana? Masih belum. Masih belum ya. Tapi Sudah ada judul. sudah ada judulnya sudah, terus variabel juga sudah, topiknya sudah, terus media juga sudah. Tinggal gimana caranya meyakinkan dosen pembimbing itu biar kita itu sudah paham gitu loh. Cuman kan kadang kita itu kayak di depan dosen pembimbing itu kayak bingung mau ngapain apa gitu kan. Gitu. Oke. Dari cerita Mbak Cola tadi, keinginan yang paling utama dari Mbak Cola ini apa? Ya sebenarnya sih pengennya itu apa ya, ini loh apa kayak semangat dulu gitu loh, gimana ya caranya biar nggak sampai kepikiran yang aneh-aneh. Jadi mengembalikan semangat Mbak Cola gitu. Oke, baik. Usaha semestinya. Oh iya usaha. Kak, menurut kalian loh. Ojo sih Usaha. Oh, Kita kan yang usaha kok dilakukan. baru melempar nang kita. Oke. Tadi kan Mbak Cola bilang kalau keinginan Mbak Cola itu ingin mengembalikan semangat lagi. Dan apa usaha yang Mbak Cola sudah lakukan untuk mengembalikan semangat tersebut? Ya itu tadi sih saya coba apa lihat orang tua gitu kayak udah dibiayain kayak masuk santai-santai gitu kan ya itu aja sih. Jadi lihat Sementara orang ini tua. jadi saya tuh nggak terlalu lihat teman-teman, maksudnya kalau saya lihat teman-teman malah kayak ya aku ketinggalan gitu. Oh, jadi lihatnya ke orang tua yang membiayai Mbak Cola kuliah. Oke, betul sih. Lalu untuk teman-teman sendiri bagaimana? Apakah yang dilakukan Mbak Cola ini sudah pas untuk mengembalikan semangat? Apakah ada saran tambahan bagi teman-teman untuk Mbak Cola sendiri? Mungkin kalau dari saya sih kayaknya udah ya Bu ya, karena kan ya apa ya, kalau orang tua itu pasti segalanya lah, tapi ya tetap meskipun apa itu ya harus tetap dikerjakan lah, meskipun Mbak Jola melihat orang tua, tapi kalau nggak dikerjakan ya nggak bakal selesai. Terus Mbak Jola kan tadi bilang kalau apa ya, bilangnya itu ke dosen pembimbingnya itu ya, nah itu sih yang ya ini nggak tahu sih Bu kayak apa, soalnya kan gimana ya, takut salah gitu kan. Itu sih Bu kalau dari saya. Jadi harus walaupun melihat orang tua saja itu tidak ini ya, tidak akan menyelesaikan proposal Mbak Cola jika tidak dikerjakan. Kalau dari Mbak Nunung sendiri? Kalau dari saya sih sama kayak Mbak Karin, tapi itu juga seharusnya dari diri Mbak Cola juga itu loh Bu, kayak bikin semangat untuk dirinya sendiri itu, untuk nggak terlalu memikirkan entah itu, kan tadi Mbak Cola bilang kalau dia tuh mikirnya dia tuh ngerasa ketinggalan, padahal kan nggak tahu kan yang lain juga ada yang lebih di bawahnya gitu, ada yang belum dapat judul atau apa gitu ya Bu. Saya sih gitu. Kalau Mbak Hawa sendiri nih? Kalau menurut saya juga setuju dari Mbak Karin sama Mbak Nung tadi. Pastinya kalau udah ngeliat orang tua itu semangat itu juga bisa kembali gitu kan Bu. Tapi mungkin bisa nih saran Mbak Cola juga diimbangi sama mungkin hal-hal yang disenangi itu apa sih biar mengembalikan mood gitu loh Bu buat mengerjakan itu tadi. Jadi selain melihat orang tua, mungkin misalkan nih kalau lagi nggak mood beli coklat atau apa ya, pokoknya kesenangannya Mbak Cola aja sih itu apa biar bisa ngimbangi gitu loh. Itu sih kalau dari saya. Baik. Bagaimana Mbak Cola dari saran teman-teman ini? Menurut Mbak Cola bagaimana? Ya
Boleh sih, boleh. Kalau terkait, emang kalau kita itu selalu lihat ke atas kan pasti rasanya kayak ketinggalan. Tapi kalau Iya. kita lihat ke bawah, oh kita masih mampu gitu. Nah untuk kesenangan saya sendiri itu kan em, kayaknya nggak ada yang apa ya, kayak yang bikin saya seneng banget gitu kan nggak ada. Satu pun nggak ada. Nggak ada, soalnya gini, saya juga jarang kencan sama cowok saya. Terus kalau makanan sih saya juga suka makan, biasanya emang suka makan meskipun sedih atau apa seneng itu pasti makan terus gitu. Terus kalau misalnya kayak saya kan suka nyanyi ya kayak gitu, tapi kan eh, kalau apa ngejob itu kan nggak setiap hari, jadi kan di event tertentu gitu. Tapi kadang saya juga itu sih apa, selain itu saya juga lihat orang-orang yang inilah, orang dekat saya yang bisa sampai lulus kuliah itu loh. Itu yang bikin saya mungkin sedikit sadar. Oh, terapresiasi. Oke, baik. Lalu apa yang bisa mengembalikan semangat Mbak Caula lagi nih untuk mengerjakan proposal skripsi agar tidak tertinggal oleh teman-temannya? Ya ini pengen cepet lulus, kan habis lulus nikah. Oh, jadi bayangannya ke sana nih. Iya. Oke. Ya meskipun besok nggak tahu gimana kan takdirnya, yang penting kan biasanya kalau misalnya apa namanya stres berat gitu, saya tuh mesti kayak lihat gangguan mengantin, terus MUA gitu. Nah itu kayak Semangat mungkin untuk mengerjakan. ayo nomori gitu. Oh, oke. Apakah itu udah cukup? Apa ada usaha lagi? Kayaknya masih itu dulu, soalnya apa ya susah kan kembaliin semangat Iya. itu, apalagi kalau udah stres. Oke, jadi usaha yang bisa dilakukan Mbak Caula tadi apa aja? Mulai dari awal? Itu ingat perjuangan orang tua. Yang pertama itu. Terus pengen cepet lulus, pengen cepet nikah. Ya itu tidak ada. Apakah nggak ada kesukaan lainnya selain itu? Usaha lainnya? Ya itu apa, kalau misalnya senggang, waktu senggang itu kayak ya usaha, maksa diri buat ngerjain. Oke, baik. Apakah Mbak Caula tidak keberatan dengan usaha tersebut? Enggak kok. Enggak. Soalnya kan itu juga buat kebaikanku sendiri. Bukan Mbak Caula sendiri ya. Jadi mau nggak mau harus dipaksa. Iya, Gitu ya. biar tetap biasa. Oke, baik. Ini mau dilakukan kapan ini usaha tersebut? Nanti setelah konseling kelompok. Oke. Yakin? Yakin. Oke, baik. Lalu untuk apa ya? Konsekuensi. Oke. Lalu untuk konsekuensi jika Mbak Caula tidak bisa melakukan usaha-usaha tersebut? Mungkin dari saya. Iya. Boleh kasih contoh nggak? Mungkin teman-teman bisa memberikan contoh konsekuensinya seperti apa? Mungkin kayak paksain diri banget, terus mungkin belajar waktu untuk ngerjainnya itu ditambah, kayak biasanya sejam itu jadi kayak jam setengah atau gimana sebagai konsekuensi karena udah nggak ngerjain tadi, udah males-malesan kayak gitu sih kalau menurut saya sih Bu. Soalnya kan kalau untuk ngerjain tugas atau apa itu emang dari diri kita sih. Kalau nggak dari diri kita, meskipun kita lihat orang lain kayak apa pencapaiannya itu pasti kayak enak ya dia, tapi tetap aja Tidak kita ada nggak usaha, gerak. iya. Betul Bu, tapi kalau emang dari kemauan kita itu insya Allah kayaknya bisa sih Bu. Gitu. Jadi dari diri sendiri kalau menurut Mbak Karina. Kalau menurut Mbak Dono? Kalau menurut saya sih sama sih kayak Mbak Karin, maksain diri biar lebih semangat lagi gitu Bu. Sama ya Pak? Iya. Mungkin Mbak Hawa bisa menambahkan saran dari teman-teman? Kalau itu sarannya apa ya Bu? Ya tadi kan Mbak Karin bilang kalau harus memaksakan diri ya. Mungkin ini sih kayak ya hampir sama lah. Pokoknya ditambah targetnya. Misalkan dia
targetnya itu mengerjakan hanya 1 jam. Kalau misalkan dia 1 jam terus merasa kayak nggak selesai, berarti nanti kedepannya konsekuensinya harus ditambah lagi gitu aja sih. Baik, jadi seperti itu konsekuensi dari saran dari teman-teman. Menurut Mbak Cola sendiri bagaimana? Apa Dalam- bisa dipakai? dalam- Soalnya kalau kalau saya yang nentuin nanti malah aku dewi aja gitu. Gitu loh. Jadi kalau misalnya dari teman-teman kan bisa jadi apa namanya patokan ya. jadi bisa ya, Mm-mm. sanggup Sanggup. ya, nanti pulang dari konseling kelompok kita ini dicoba. Ya. Oke, baik. Oke, mungkin dari sini aja ya pembahasan untuk permasalahan Mbak Cola. Mungkin terkait progresnya nanti bisa di pertemuan selanjutnya dan kita bisa membahas permasalahan dari teman-teman yang lainnya. Mungkin segitu dulu konseling kita hari ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.